Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jihan Akifa dengan NIM 2009-511-011 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau sedikit menjelaskan mengenai premedikasi dan anestesi mata kuliah ilmu bedah umum veteriner. Jadi sebagai pendahuluan, baiknya kita mengetahui apa itu anestesi. Anestesi umum adalah kejadian hilangnya nyeri di seluruh tubuh dan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara yang dihasilkan melalui penekanan sistem saraf pusat karena adanya induksi secara farmakologi atau penekanan sensori pada saraf. Anestesi umum juga dapat diartikan sebagai kondisi hilangnya respon rasa nyeri atau analgesia, hilangnya ingatan atau amnesia, hilangnya respon terhadap rangsangan atau refleks dan hilangnya respon gerak serta hilangnya kesadaran. Berbagai prosedur diagnostik dan operasi di dunia kedokteran hewan sering memerlukan tindakan anestesi. Misalnya saja pada penanganan hewan yaitu kucing. Kucing di sini memerlukan perhatian khusus dalam prosedur anestesi karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kucing itu sulit ditangani, memiliki kelunturan otot yang tinggi, gerakannya juga cepat serta mudah stres dan juga bisa menggigit atau mencakar. Kematian akibat tindakan anestesi pada kucing dengan kondisi status fisik hewan yang sehat atau resiko minimalnya itu kurang lebih 1,06%. Kemudian resiko ringannya itu 1,11%, resiko sedangnya 3,33%, dan resiko berat yaitu 33,33%. Komplikasi pada tindakan anestesi kucing sebesar 1,30 sampai 10,40% dengan tanda utama yaitu hipotensi, aritmia, dan apnea. Salah satu obat anestesi yang sering digunakan pada kucing yaitu ketamin. Ketamin di sini mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya yaitu mempunyai mula kerja atau onset of action yang cepat dan efektif, dan juga analgesiknya yang kuat serta aplikasinya yang cukup mudah, yaitu dapat melalui intramuskular. Namun ketamin di samping mempunyai keuntungan juga memiliki kerugian, yaitu tidak terjadi relaksasi otot sehingga dapat menimbulkan kekejangan dan depresi ruang pada saluran respirasi. Oleh karena itu, untuk mengurangi efek samping ketamin, penggunaannya sering dikombinasikan dengan obat lain seperti silasin atau atropin. Selanjutnya untuk pembahasan, keadaan teranestesi dapat dihasilkan secara kimia dengan obat-obatan dan juga secara fisik melalui penekanan sensori pada saraf. Obat-obatan anestesi yang umumnya digunakan diklasifikasikan berdasarkan rute penggunaannya. Yang pertama yaitu secara topikal, yang misalnya melalui cutaneous atau membran mukosa. Kemudian yang kedua secara injeksi seperti intravena, subkutan, intramuskular atau intraperitoneal. Kemudian yang ketiga yaitu secara gastrointestinal, secara oral atau rektal. Dan yang keempat yaitu secara respirasi atau inhalasi melalui saluran pernafasan. Anestesi dapat mempengaruhi keadaan SpO2 darah karena sifat dari rata-rata obat bius yaitu diberikan per injeksi akan menpres atau menekan fungsi fisiologis tubuh sehingga terjadi penurunan fungsi fisiologis. Anestesi per injeksi dapat mengalami penurunan nilai SpO2 yang drastis karena penurunan fungsi fisiologis itu tadi. Nah, kemudian tujuan dari pemberian anestesi yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dengan meminimalkan kerusakan beberapa organ tubuh, terutama pada pasien dengan kondisi khusus seperti pada pasien yang menderita penyakit komplikasi. Selain itu, tujuan anestesi juga untuk membuat hewan tidak terlalu banyak bergerak bila dibutuhkan relaksasi muskulus. Tahapan anestesi sangat penting untuk diketahui, terutama dalam menentukan tahapan
tahapan terbaik untuk melakukan pembedahan, misalnya pada kedokteran hewan, dan juga memelihara tahapan tersebut sampai batas waktu tertentu dan mencegah terjadinya kelebihan dosis anestetikum. Adapun tahapan anestesi itu ada 4. Yang pertama yaitu preanestesi. Tahapan preanestesi di sini merupakan tahapan yang dilakukan segera sebelum dilakukan anestesi, di mana data tentang pasien dikumpulkan, kemudian pasien dipuasakan, serta dilakukan pemberian preanestesikum. Kemudian langkah yang kedua yaitu secara induksi. Induksi di sini adalah proses di mana hewan akan melalui tahap sadar yang normal atau conscious menuju tahap yang tidak sadar. Agen induksi yang dapat diberikan secara injeksi dapat dilakukan secara injeksi maupun inhalasi. Waktu minimum periode induksi biasanya 10 menit apabila dilakukan secara intramuskular, kemudian 20 menit apabila dilakukan secara subkutan, dan tahapan induksi ditandai dengan gerakan tidak terkoordinasi, gelisah, dan diikuti dengan relaksasi yang cepat serta kehilangan kesadaran. Kemudian tahapan yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu pemeliharaan, yang mana selanjutnya hewan akan memasuki tahap pemeliharaan status teranestesi. Pada tahapan ini status teranestesi akan terjaga selama masa tertentu, dan pada tahap inilah pembedahan atau tindakan atau prosedur medis dapat dilakukan. Tahapan pemeliharaannya itu dapat dilihat dari tanda-tanda hilangnya rasa sakit atau analgesia, relaksasi otot rangka, berhentinya bergerak, kemudian dilanjutkan dengan hilangnya refleks palpebrae. Seperti itu. Tahapan yang keempat yaitu tahapan pemulihan, yang mana ketika pada tahapan ini tahapan pemeliharaan berakhir, hewan memasuki tahapan pemulihan yang menunjukkan konsentrasi anestetikum di dalam otak mulai menurun. Metode atau mekanisme bagaimana anestetikum dikeluarkan dari otak dari sistem sirkulasi bervariasi tergantung pada anestetikum yang digunakan. Sebagian besar anestetikum injeksi dikeluarkan melalui darah, melalui hati, dan dimetabolisme oleh enzim di hati, dan metabolismenya dikeluarkan melalui sistem urinasi. Pada hewan kecil seperti kucing, ketamin tidak mengalami metabolisme dan dikeluarkan langsung tanpa perubahan melalui ginjal. Durasi atau lama waktu kerja anestetikum pada kualitas anestesi dapat dilihat dari pengamatan perubahan fisiologis selama stadium peranestesi. Ada 2 waktu induksi pada durasi anestesi. Waktu induksi yang pertama yaitu waktu antara anestetikum diinjeksi sampai keadaan hewan tidak dapat berdiri. Kemudian waktu induksi yang kedua yaitu waktu antara anestetikum diinjeksikan sampai keadaan hewan tidak ada refleks atau hewan sudah tidak merasakan sakit lagi. Selanjutnya yaitu jenis obat yang sering digunakan pada anestesi umum. Yang pertama yaitu ketamin. Nah, ketamin merupakan salah satu obat anestesi umum non-barbiturat yang bekerja cepat dan termasuk golongan obat fenilsiloheksilamin. Ketamin mempunyai efek analgesi yang kuat dan akan tetap memberikan efek hipnotik yang ringan. Ketamin merupakan zat anestesi dengan efek satu arah, yang berarti efek analgesinya akan hilang bila obat itu telah didetoksifikasi atau disekresi. Dengan demikian, pemakaian lama harus dihindarkan. Pemberian ketamin dapat diberikan dengan mudah pada penderita secara intramuskuler. Obat ini juga dapat menimbulkan efek analgesi yang sangat baik dan dapat dikatakan sempurna dengan hanya diikuti tidur yang superficial. Ketamin dapat menyebabkan pasien dalam kondisi tidak sadar dalam durasi yang cepat, namun mata masih tetap terbuka tetapi tidak memberikan respon rangsang dari luar. Selain itu, ketamin juga memiliki efek anestetikum yang dapat menekan hipotalamus sehingga menyebabkan penurunan temperatur tubuh atau suhu tubuh. Selanjutnya yaitu silamin.
Silamin HCl merupakan senyawa sedatif golongan alfa-2 adrenergic agonis yang bekerja dengan cara mengaktifkan sentral alfa-2 adrenoreseptor. Silasin menyebabkan penekanan sistem saraf pusat yang diawali dengan sedasi, kemudian pada dosis yang lebih tinggi digunakan untuk hipnotis, sehingga akhirnya hewan menjadi tidak sadar dan teranestesi. Obat silasin ini juga digunakan dalam substansi kedokteran hewan dan sering digunakan sebagai obat penenang atau sedasi, kemudian juga untuk penghilang rasa nyeri atau analgesik, dan untuk relaksasi otot rangka. Pemberian silasin sebagai peranestesi dapat memperpanjang durasi analgesi, mengurangi dosis anestesi, dan memperpendek masa pemulihan. Pada kucing, penggunaan kombinasi ketamin dan silasin itu menyebabkan perlambatan absorpsi ketamin sehingga eliminasi ketamin lebih lama. Hal ini menyebabkan durasi anestesi lebih panjang dan kucing range dosis silasin sering digunakan yaitu 1,0 sampai 2,0 mg per kilogram berat badan secara intramuskuler dan 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Kemudian obat yang kedua yaitu atropin. Atropin di sini merupakan salah satu jenis premedikasi yang memiliki afinitas kuat terhadap reseptor muskarinik serta terikat secara kompetitif sehingga mencegah asetilkolin terikat pada tempatnya pada reseptor muskarinik. Kerja obat ini secara umum berlangsung sekitar 4 jam kecuali bila diteteskan ke dalam mata, yang mana kerjanya bisa sampai berhari-hari. Atropin atau dengan nama lain disebut dengan alkaloid belladonna memiliki afinitas kuat terhadap respon muskarinik. Akibat obat ini terikat secara kompetitif sehingga mencegah asetilkolin terikat pada tempatnya di reseptor muskarinik. Kerja atropin pada beberapa fisiologis tubuh seperti menyekat semua aktivitas kolinergik pada mata sehingga menimbulkan midriasis atau dilatasi pupil, kemudian mata menjadi tidak bereaksi pada cahaya, dan siklopegia atau dimana ketidakmampuan fokus untuk penglihatan dekat. Selanjutnya obat yang keempat yaitu soletil. Soletil merupakan preparat anestetik injeksi yang baru dan terdiri dari tiletamin sebagai tranquilizer mayor dan solazepam sebagai perelaksasi otot dengan perbandingan 1:1. Soletil dapat diberikan dengan mudah secara intramuskuler dan akan menghilangkan refleks penderita serta kesadaran penderita dalam waktu kurang lebih 5 menit. Sedangkan pada pemberian melalui intravena, hilangnya refleks dan kesadaran penderita akan dicapai dalam waktu yang lebih singkat, yaitu kurang lebih 1 menit. Soletil juga di sini merupakan salah satu bahan kimia yang larut lemak, yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahan kimia larut lemak itu akan berdifusi secara langsung melalui membran sel kapiler tanpa harus melewati pori-pori sehingga dapat merembes ke semua area membran kapiler. Kecepatan transport zat larut lemak juga lebih cepat daripada zat yang tidak larut lemak. Soletil sendiri dapat menyebabkan analgesia, tetapi visceral analgesia yang ditimbulkan tidak cukup untuk bedah abdomen mayor, kecuali jika ditambah dengan agen lain. Soletil akan dimetabolisme oleh hati dan diekskresikan melalui ginjal. Obat ini memberikan anestesi umum dengan waktu induksi yang singkat dengan kontraindikasi yang kurang. Oleh karena itu, soletil menjadi obat anestesi pilihan yang memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan maksimal. Soletil secara umum dapat menyebabkan stabilitas hemodinamik pada dosis yang rendah. Selain itu, soletil juga dapat memberikan refleks respirasi dan hipersalivasi seperti ketamin untuk memperbaiki kualitas induksi, melancarkan anestesi, dan menurunkan dosis yang dibutuhkan untuk induksi. Maka soletil dapat dikombinasikan dengan premedikasi lainnya seperti azepromazin atau apiodid.
Selanjutnya obat kombinasi yang sering digunakan pada anestesi umum yaitu antara kombinasi ketamin dan selasin. Kombinasi antara ketamin dan selasin merupakan kombinasi yang paling baik kedua agen ini untuk menghasilkan analgesia. Banyak hewan yang teranestesi secara baik dengan menggunakan kombinasi keduanya. Anestesi dengan kombinasi ketamin dan silasin memberikan efek yang lebih pendek jika dibandingkan dengan pemberian ketamin saja. Tetapi kombinasi ini menghasilkan relaksasi muskulus yang baik tanpa konvulsi. Pada kucing, penggunaan kombinasi ketamin dan selasin dapat menyebabkan perlambatan absorpsi ketamin, sehingga eliminasi ketamin lebih lama. Hal ini menyebabkan durasi anestesi lebih panjang. Kemudian efek sedasi selasin akan muncul maksimal 20 menit setelah pemberian secara intramuskuler dan akan berakhir selama 1 jam. Sedangkan efek anestesi ketamin akan berlangsung selama 30-40 menit dan untuk recovery dibutuhkan waktu kurang lebih 5-8 jam. Obat selanjutnya yaitu kombinasi antara ketamin dan soletil. Ketamin sebagai anestesi disosiatif yang menyebabkan pasien mengalami analgesia somatik yang dalam, diikuti dengan ketidaksadaran yang ringan pada pasien. Namun demikian, pasien tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Kelemahan dari anestetika ini menyebabkan terjadinya depresi pernapasan dan tidak memberikan pengaruh relaksasi pada muskulus, sehingga sering dikombinasikan dengan obat yang mempunyai pengaruh terhadap relaksasi muskulus. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya disoletil ini mengandung bahan silosepam yang merupakan kelompok benzodiazepin yang dapat merelaksasikan otot. Pemberian soletil membuat pasien tidur cukup lama, rata-rata mencapai lebih dari 1 jam, sehingga pelaksanaan operasi atau pembedahan dapat dilakukan dengan baik dan meminimalkan pemberian anestesika berulang, tetapi pemulihannya kembali kesadaran pasien juga sepenuhnya akan dicapai lebih dari 6 jam. Penggunaan kombinasi ketamin dan soletil sebagai anestesika dapat diberikan secara intramuskuler yang memudahkan pelaksanaannya, terutama pada golongan Felidae, baik itu satwa liar maupun hewan kesayangan. Efek obat anestesi ini mempengaruhi pasien sangat cepat, sehingga meminimalkan atau bahkan tidak mengalami depresi pernapasan atau munculnya efek samping yang lain. Dalam praktek, ketamin dan soletil dapat digunakan untuk pengendalian hewan dan operasi pada penderita yang membutuhkan durasi waktu yang lebih lama atau panjang. Demikian presentasi atau penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Om Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.